Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 dari kelas Bahasa Indonesia 32 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai karya ilmiah. Dosen pengampu kami yaitu Ria Febrina, SSM Hum, dengan beranggotakan Ali Rahmat dengan nomor BP 19 10 21 20 08 dari jurusan Agroekoteknologi Fakultas Pertanian. Yang kedua, Hilma Rahmatul Fitri dengan nomor BP 20 10 73 20 11 dari jurusan Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya. Kemudian yang ketiga, Okta Putri Rahayu dengan nomor BP 20 10 73 30 17 dari jurusan Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya. Definisi dari karya ilmiah akan dibacakan oleh Okta Putri Rahayu. Kepada Okta Putri Rahayu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karangan yang memaparkan pendapat, hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu, yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan, bersantun bahasa, dan isi yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Menurut KBBI, merupakan karya tulis yang dibuat menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dan berdasarkan fakta atau observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Karya ilmiah memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama karya ilmiah, yang kedua karya semi ilmiah atau formal, yang ketiga karya non-ilmiah. Karya ilmiah memiliki 4 aspek yang menjadi karakteristik utamanya, yaitu yang pertama, struktur kajian. Struktur kajian karya ilmiah sangat ketat, biasanya terdiri dari bagian awal atau pendahuluan, bagian inti atau pokok bahasan, dan penutup. Bagian awal merupakan pengantar ke bagian inti, sedangkan inti merupakan sajian gagasan pokok yang ingin disampaikan, dan penutup merupakan kesimpulan dari pembahasan tersebut. Yang kedua, komponen dan substansi. Komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya. Namun semua karya ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal mempersyaratkan adanya abstrak, yaitu pendahuluan. Yang ketiga, sikap penulis. Sikap penulis dalam karya ilmiah adalah objektif, yang disampaikan dengan menggunakan kata atau bahasa yang impersonal, dengan banyak menggunakan bentuk pasif tanpa menggunakan kata ganti orang pertama dan kedua. Yang keempat, penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa baku yang tercermin dalam pilihan kata atau istilah, dan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku. Ciri-ciri dari karya tulis ilmiah yang pertama, objektif. Keobjektifan ini menampak pada setiap fakta dan data yang diungkapkan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, tidak dimanipulasi. Selain itu, setiap pernyataan atau simpulan yang disampaikan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, siapapun dapat memverifikasi kebenarannya. Selanjutnya, netral. Kenetralan ini dapat dilihat dari setiap pernyataan atau penilaian bebas dari kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi maupun kelompok. Oleh karena itu, pernyataan-pernyataan yang bersifat mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca perlu dihindarkan. Selanjutnya, sistematis. Uraian yang terdapat pada kalimat karya ilmiah dikatakan sistematis apabila mengikuti pola pengembangan tertentu. Misalnya pola urutan, klasifikasi, kausalitas, dan sebagainya. Dengan cara demikian, pembaca akan bisa mengikuti dengan mudah alur uraiannya. Setelah itu logis. Kelogisan ini dapat dilihat dari pola nalar yang digunakannya. Pola nalar induktif dan dedukatif. Pola nalar induktif bermaksud menyimpulkan suatu fakta atau data, sedangkan pola nalar deduktif membuktikan suatu teori atau hipotesis. Selanjutnya, menyajikan fakta, bukan emosi atau perasaan. Setiap pernyataan, uraian, atau simpulan dalam karya tulis ilmiah harus faktual.
yaitu menyajikan fakta. Oleh karena itu, pernyataan atau ungkapan yang emosional atau menggebu-gebu seperti orang berkampanye, perasaan sedih, perasaan senang, dan perasaan marah perlu dihindarkan. Tidak pleonastis. Maksudnya kata-kata yang digunakan tidak berlebihan atau hemat kata-katanya atau tidak berbelit-belit. Dalam bahasa digunakan adalah ragam formal. Dalam menulis karya ilmiah, tidak boleh menggunakan bahasa ragam santai. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia ragam formal, yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, karya semi ilmiah atau formal. Karya semi ilmiah atau formal adalah karya tulis ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Ditulis dengan bahasa yang konkret, gaya bahasanya formal, kata-katanya teknis, dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan benar atau tidaknya, atau sebuah penulisan yang menyajikan fakta dan fiksi dalam suatu tulisan, dan tulisannya pun tidak semi formal dan tidak sepenuhnya mengikuti metode ilmiah yang sintetis analitis, karena sering digunakan karya tulis non ilmiah. Contohnya artikel, resensi, resume, atau ringkasan, sinopsis, opini, dan lain-lain. Ciri-ciri karya semi ilmiah atau ilmiah populer yaitu ditulis berdasarkan fakta pribadi, fakta yang disimpulkan subjektif, gaya bahasa formal dan populer, mementingkan diri penulis, melebih-lebihkan sesuatu, usulan-usulan bersifat argumentatif dan bersifat persuasif. Selanjutnya, karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer, atau biasa digunakan atau tidak formal. Contohnya dongeng, cerpen, novel, drama, dan romans. Ciri-ciri karya non-ilmiah. Yang pertama, ditulis berdasarkan fakta pribadi, fakta yang disimpulkan subjektif, gaya bahasa konotatif dan populer, tidak memuat hipotesis, penyajian diikuti dengan sejarah, bersifat imajinatif, situasi didramatisir, bersifat persuasif, dan tanpa dukungan bukti. Kemudian yaitu contoh karya ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah. Di sini kami mengambil contohnya yaitu skripsi. Di dalam skripsi tersebut dapat kita temukan bahwa kata-kata atau sistematis dalam karya ilmiah tersebut beraturan. Strukturnya cenderung beraturan dan kata-katanya bersifat ilmiah. Kemudian dalam penyampaian karya ilmiah tersebut dapat kita temukan argumennya bersifat logis. Dalam karya ilmiah, strukturnya bisa berisi kata pengantar, daftar isi, lanjut apa? Kemudian pendahuluan, dan pembahasan, dan juga penutup. Kemudian juga diikuti oleh daftar pustaka, kemudian yang kedua yaitu contoh dari karya semi ilmiah. Di sini kami mengambilnya yaitu sebuah artikel dari bahaya mie instan bagi kesehatan. Di sini dalam tulisan dari artikel tersebut dapat kita temukan bahwa dalam kata-katanya bersifat fakta pribadi. Kemudian gaya bahasanya cenderung formal dan juga populer. Kemudian argumen-argumennya bersifat argumentatif dan juga persuasif. Kemudian yang ketiga yaitu contoh dari karya non-ilmiah. Di sini kami mengambil ceritanya yaitu sebuah cerpen.
Dalam cerpen tersebut dapat kita temukan kata-katanya ditulis berdasarkan fakta pribadi dari seorang penulis. Dan karya ilmiah tersebut cenderung berisi tentang imajinatif atau karangan dari seorang penulis. Sehingga tidak terdapat fakta-fakta ilmiah dari karya non-ilmiah tersebut. Kemudian, perbedaan dan persamaan karya ilmiah, semi-ilmiah, dan non-ilmiah akan disampaikan oleh Ali Rahmat. Kepada Ali Rahmat, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan yaitu perbedaan dan persamaan karya ilmiah, semi-ilmiah, dan non-ilmiah. Yang pertama, dari segi atau aspek sistematika, karya ilmiah terdiri dari kata pengantar, daftar isi, abstrak, pendahuluan, tujuan, metode penelitian, dan hasil pembahasan, serta kesimpulan. Jadi, sistematika karya ilmiah ditentukan atau memiliki sistematika khusus. Kemudian, pada sistematika karya semi-ilmiah tidak terikat pada sebuah sistematika. Jadi, pada semi-ilmiah tidak terdapat sistematika yang telah ditetapkan atau seperti yang terdapat pada karya ilmiah. Dan selanjutnya, pada karya non-ilmiah tidak terikat pula dengan sistematika tulisan. Jadi, sistematika antara semi dan ilmiah dan non-ilmiah sama-sama tidak terikat oleh sistematika penulisan. Selanjutnya, dari aspek diksi, karya ilmiah memiliki diksi membentuk suatu gagasan yang tepat dan cenderung resmi, tidak bertele-tele dan mudah dimengerti. Untuk diksi dalam karya tulis semi-ilmiah, gaya bahasanya cenderung formal, resmi, namun terkadang diikuti oleh kata-kata populer. Untuk karya non-ilmiah, gaya bahasa konotatif dan populer. Untuk aspek ejaan, karya ilmiah, semi-ilmiah, dan non-ilmiah, ejaannya menggunakan PUEB yang benar atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang benar. Untuk aspek kata hubung, ketiga karya tersebut yaitu karya ilmiah, semi-ilmiah, dan non-ilmiah sama-sama sesuai dengan PUEB atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang benar. Selanjutnya dari aspek sifat, karya ilmiah bersifat objektif dan didukung oleh argumen yang kuat dan logis, di mana pada karya ilmiah itu didatangkan bukti-bukti atau argumen-argumen yang sudah diteliti terlebih dahulu. Untuk karya semi-ilmiah, usulan-usulan bersifat argumentatif dan bersifat persuasif atau mengajak. Kemudian untuk karya non-ilmiah ditulis berdasarkan fakta pribadi, bersifat objektif dan cenderung imajinatif dari penulis. Contoh karya ilmiah yaitu seperti laporan penelitian, skripsi, dan tesis. Contoh karya semi-ilmiah seperti artikel, resensi, resume atau ringkasan, dan sinopsis. Dan untuk contoh karya non-ilmiah seperti dongeng, cerpen, novel, drama, dan roman. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan mengenai perbedaan dan persamaan karya ilmiah, semi-ilmiah, dan non-ilmiah. Kembalikan ke moderator. Baiklah, dengan berakhirnya perbedaan persamaan dari ketiga karya ilmiah tersebut, maka berakhir pula lah presentasi kami. Jika ada terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.